Dalam air mendidih sebanyak kurang lebih 1 liter, masukkan 100 gram sagu mutiara. Saya pakai yang berwarna putih. Kemudian rebus selama kurang lebih 15 menit. Saat menunggu sagu mutiara matang, siapkan 175 gram gula pasir, 125 gram tepung tapioka, 175 gram tepung beras. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tuangi dengan santan sebanyak 900 ml. Santan sebelumnya sudah saya rebus dengan 3 lembar daun pandan dan juga 1/4 sendok teh garam sampai mendidih, kemudian dibiarkan dingin terlebih dahulu. Aduk bahan kering dan santan sampai adonannya menjadi licin. Sisihkan terlebih dahulu. Saya cek lagi ya sagu mutiaranya, aduk-aduk dan terlihat sudah matang ya sagu mutiaranya. Kemudian tiriskan sagu mutiara dan siram menggunakan air dingin matang. Sagu mutiara yang sudah ditiriskan tadi saya bagi menjadi 6 bagian sama banyak. Masing-masing wadah saya tambahkan sedikit pewarna makanan ya. Ini nanti saya tambahkan pewarna hijau, biru, ungu, kuning telur, oranye dan juga merah. Untuk kuning telur bisa diganti kuning tua ya, karena saya lagi kosong jadi saya beri pewarna kuning telur. Aduk-aduk pewarna dengan sagu mutiaranya sampai tercampur rata. Aduk-aduk adonannya tadi agar tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Ambil 200 ml adonan, saya saring ya untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Saya campurkan ke dalam sagu mutiara yang saya beri pewarna ungu tadi. Aduk-aduk sampai sagu mutiaranya tercampur rata dengan adonan. Warnanya belum terlihat bagus ya, jadi bisa ditambahkan dengan sedikit pewarna ungu. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Air dalam pengukus sudah mendidih dan loyangnya tadi sudah saya kukus selama kurang lebih 5 menit agar nanti mudah saat dikeluarkan ya untuk lapis mutiaranya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Kukus adonan selama kurang lebih 6 menit menggunakan api sedang. Untuk yang kedua saya tambahkan untuk yang warna biru ya. Setelah dituang, selalu tambahkan sedikit pewarna agar warnanya lebih cantik. Setiap akan menuang, jangan lupa adonannya selalu diaduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Kukus lagi selama kurang lebih 6 menit, jadi perlapisannya dikukus 6 menit. Ulangi cara yang sama ke seluruh adonan. Untuk urutan warnanya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk saya yang pertama ungu, setelah itu biru, hijau, kuning telur, oranye, kemudian yang terakhir warna merah. Adonan yang terakhir setelah dituang, saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya hasilnya sudah terlihat cantik. Kemudian angkat kue lapis sagu mutiaranya. Dinginkan kue sampai benar-benar dingin. Jangan dikeluarkan saat masih panas karena nanti bisa hancur kuenya. Setelah kue benar-benar dingin, sisir bagian pinggiran agar mudah saat dikeluarkan dari loyangnya.
Potong-potong sesuai selera. Saya potong menggunakan spatula yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Boleh juga dipotong pakai pisau yang tajam yang diolesi juga dengan sedikit minyak goreng. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat cantik dan juga sudah terlihat lentur dan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar gurih, manis, lembutnya pas. Bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 9 x 15 cm dan bisa juga ditambahkan dengan stiker ucapan terima kasih.